Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani Marianto. Saya Sarah Anissa. Saya Tia Humairah. Kami akan mempresentasikan tentang terhubung, upagraf, dan komplement upagraf. Yang pertama, terhubung. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Jadi ini maksudnya adalah contoh graf tak terhubung ya, di mana terdapat simpul 1 sampai 8. Namun pada simpul 4 tidak terdapat lintasan ke simpul 5 atau 8, sehingga disebut graf tak terhubung. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Contohnya pada gambar yang pertama, disebut graf berarah terhubung lemah karena pada simpul 2 ke 3 dan 2 ke 4 hanya terdapat satu arah, yaitu dari 2 ke 3 dan 2 ke 4. Lalu dari simpul 3 ke 4 hanya terdapat satu arah, yaitu dari simpul 3 ke 4. Sedangkan dari 4 ke 3 tidak terdapat arahnya. Lalu gambar yang kedua berarah terhubung kuat karena pada simpul pertama ke simpul kedua terdapat dua arah, yaitu dari 1 ke 2 dan 2 ke 1. Lalu dari simpul 2 ke 3 juga terdapat dua arah, yaitu dari 2 ke 3 dan 3 ke 2. Sehingga graf ini disebut graf berarah terhubung kuat. Baik, akan dilanjutkan oleh saya Tia Humairah. Selanjutnya itu adalah tentang upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika V1 subset V dan E1 subset E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Nah, kita lihat contohnya ada graf G1. Nah, di sampingnya itu adalah sebagian dari graf G1 yang B itu ya. Nah, disebutnya itu adalah upagraf. Lalu sebelahnya lagi yang gambar C itu adalah sisanya yang disebut komplement dari upagraf. Jika komplement dan upagraf digabung akan menjadi graf G1 atau kembali kepada graf awal. Slide terakhir dilanjutkan oleh saya Nabila Ramadhani Marianto tentang komponen graf. Komponen graf atau connected component adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Graf di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Yang pertama yaitu dari titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Graf yang kedua yaitu dari 7, 8, 9, 10. Graf yang ketiga yaitu dari 11 dan 12. Dan graf yang keempat yaitu titik 13. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat atau strongly connected component adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat. Yang pertama yaitu dari 1, 2, 3, dia dikatakan terhubung kuat karena memiliki 2 arah, yaitu dari 1 ke 2, dari 2 ke 1, dari 2 ke 3, yaitu dari 3 ke 2. Untuk yang graf yang kedua yaitu titik 4 dan 5, ini dikatakan tidak terhubung kuat karena hanya memiliki satu arah, yaitu hanya dari 4 ke 5.
Untuk yang graf ketiga hanya sebuah titik, dia bisa dikatakan terhubung kuat karena bisa balik ke diri dia sendiri. Jadi dikatakan terhubung kuat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.